Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12, khususnya yang akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021 gelombang 1 yang akan dimulai kurang lebih 30 hari lagi. Kemudian nanti gelombang kedua. Kita lanjutkan dengan membahas part 2 ya. Part 2 sekarang. Part 2. Part 1 sudah selesai. Dari relativitas khusus dan fisika kuantum. Referensi soal-soal diambil dari SBMPTN, SIMA UI, UM-UGM 2019. Part 1 kita udah 4 soal, di part 2 ini juga 4 soal untuk menutup paket 12, sehingga kurang 1 paket lagi dan paket yang terakhir itu jarang keluar ya. Saya hanya dapat 3 soal ya. 3 soal saja saya rasa cukup untuk part terakhir itu ya, yaitu inti atom dan radioaktivitas. Itu juga kebanyakan hanya ngitung waktu paro ya, yang ketemu di 2 tahun terakhir. Oke, jadi dengan demikian fisika sudah akan selesai, nanti kita lanjutkan besok dengan matematik lagi, yaitu topik integral yang ada 2 part ya. Oke. Kita ke nomor 6, kita kasih judul efek fotolistrik ya. Ini diambil dari soal UM UGM 2018. Jadi dalam eksperimen efek fotolistrik, bila frekuensi cahaya yang digunakan sudah di atas ambang batas terjadinya efek fotolistrik, maka potensial penghenti akan memberikan energi apa? Ya, pemahamannya seperti ini. Anggaplah ini ada energi di sini 0 ya. Elektron energi di sini 0. Nah, kalau dia mau keluar, ini anggap aja pintu gerbangnya. Kalau dia keluar, dia perlu energi sebesar ini. Ini biasanya kita sebut HF0 kalau frekuensi ya. Nah, ini yang disebut dengan energi ambang itu ya. Ini yang disebut dengan energi ambang. Jadi kalau energi yang kita berikan lebih kecil dari ini, elektron tidak akan keluar ya. Ini. Nah, kalau kita berikan energi dari cahaya, misalnya ini ada cahaya, set di sini. Energinya sebesar ini. Ya. Jadi energi dari cahaya itu HF. Artinya frekuensinya lebih besar dari F0. Maka akan ada sisa energi sebesar ini kan. Nah, sisa energi inilah elektron akan keluar dengan kecepatan maksimum. Ya. Sebesar ini ya. Jadi ini adalah energi kinetik maksimumnya. Sisa energinya ya. Jadi energi kinetik maksimum itu adalah HF dikurangi HF0. Ya ini. Nah, kemudian di percobaan elektron akan keluar kan? Kemudian diberi potensial negatif. Sehingga suatu waktu dia berhenti, tidak bisa lagi. Kenapa? Karena potensial yang kita kasihkan ini, energinya EV0 ini, sudah sama dengan energi kinetik maksimum. Sehingga elektron tidak bisa lagi bergerak, karena dilawan oleh EV0. Ya, jadi kalau dalam grafik kan biasanya Anda tulis begini kan, kalau ini arus, yang keluar kan dia keluar akan memberi arus, elektron kan kalau bergerak keluar arus kan. Ini potensial, dia grafiknya seperti ini kan. Nah. Ya, nah inilah yang disebut dengan stopping potensial. Jadi arusnya 0, tidak ada arus ya, arus di sini 0. Stopping potensial. Jadi Anda bisa jawab potensial penghenti. Stopping potensial akan memberikan energi kinetik maksimum. Ya, karena energi kinetik maksimum elektron yang dapat lepas dari logam. Ya. Jadi energi kinetik ya udah lepas dia. Lepas tapi energi kinetik maksimumnya itulah yang diatasi oleh EV0. Ya, jadi jawaban C. Energi kinetik maksimum. Karena itu kalau kita menghitung energi kinetik maksimum bisa juga kita pakai rumus ini. Selain kita pakai rumus ini, HF dikurangi HF0. Jadi ini sama dengan ini. Ya, begitu. Nomor 7, ini adalah soal SBMPTN 2017. Jadi seperti saya bilang, 2018 saya nggak ketemu, 2019 juga nggak ketemu, 2017 kita ketemu soal ini. Dan ini soal cukup sulit ya, bagi siswa kalau tidak mengerti sama sekali tentang kecepatan. Jadi begini, kecepatan suatu benda, ya, jadi kecepatan suatu benda, itu diukur relatif terhadap benda lain. Dan itu tidak sama. Ya. Jadi kalau saya bilang benda satu diukur oleh Amir misalnya, itu tidak sama dengan kalau benda satu itu diukur oleh mobil, misalnya pengamat yang ada di mobil. Nggak sama. Tidak sama. Tetapi kalau kita bilang V12,
V1 terhadap 2. Ya, misalnya kecepatan benda 1 terhadap benda 2. Ya. Ini mau diamati sama Amir atau mau diamati sama mobil, sama. Ya. Sama ini. Ya. Jadi V12 diamati oleh Amir dengan V12 diamati oleh orang pengamat dalam mobil, itu sama. Tidak berbeda. Itu bedanya. Kalau hanya satu benda diamati, beda. Tapi kalau kecepatan relatif, ini yang kecepatan relatif kan? Kecepatan relatif 1 terhadap 2 diamati oleh Amir, ini akan sama dengan kecepatan relatif 1 terhadap 2 diamati oleh mobil. Itu prinsipnya ya. Nah, di sini ada dua, ada benda, ada bumi. Ya, pengamatnya. Ya, benda pesawatnya pesawat 1 dan pesawat 2. Maka kecepatan pesawat 1 terhadap pesawat 2 diamati oleh benda sama dengan kecepatan pesawat 1 terhadap 2 diamati oleh bumi. Sama ini. Ya. Jadi kecepatan relatif antara dua benda, misalnya V12, adalah tetap untuk acuan benda apa saja. Ya, atau untuk acuan apa saja lah ya. Ini boleh dikurung. Tetap. Tetapi perhatikan bahwa kecepatan 1 terhadap benda tidak sama dengan kecepatan 1 terhadap bumi. Ya, kalau kecepatan benda terhadap bumi tidak nol ya, jadi bendanya nggak di bumi, artinya dia bergerak terhadap bumi. Ya, terhadap tanah, bendanya bergerak terhadap tanah. Misalnya mobil, maka kecepatan mobil tidak sama dengan kecepatan bumi. Bumi disamakan dengan tanah yang diam ya. Itu. Walaupun tidak diam, tapi disamakan seperti itu. Oke, itu prinsipnya. Ya. Nah, sekarang kita dapat soal ini. Mari kita baca soalnya. Ya. Dua pesawat terbang yang cukup canggih menempuh jalur terbang yang sama. Jadi jalur terbangnya itu sama. Misalnya ini, garis ini kan. Nah, jalur terbangnya sama. Berupa garis lurus. Pesawat pertama bergerak di depan pesawat kedua. Jadi pesawat pertama itu di depan. Ya. Taruhlah seperti ini. Ini pesawat pertama ya. Pesawat kedua di belakang. Oke. Pesawat pertama bergerak di depan pesawat kedua. Yang bergerak, jadi pesawat kedua ini yang bergerak ya. Dengan kecepatan, jadi pesawat kedua di belakang ya. Pesawat kedua bergerak terhadap apa? Bumi. Jadi V2, kecepatan pesawat 2 terhadap bumi ya. Itu adalah 0,2 C. Anggap aja jarak ke kanan positif gitu ya. Oke. Yang benda satu nggak tahu ya. Ini ada V1 terhadap bumi juga kan? Nggak tahu. Justru ditanya ini. Kecepatan pesawat pertama terhadap bumi. Justru ditanya ini. Ya, di sini nih. Kecepatan pesawat pertama terhadap bumi. Jadi ini justru yang ditanya. Oke. Jika sebuah benda, nah ini ada sebuah benda katanya kan? Ini ada benda. Anggap aja ada benda di sini. Jika sebuah benda bergerak lurus sejajar dengan kedua pesawat itu. Jadi dia bergerak ke sana juga, sejajar kan? Dengan kecepatan 0,5 C. Jadi kecepatan benda ini 0,5 C ya. Ya, kecepatan benda ini 0,5 C terhadap pesawat pertama. Nah, terhadap pesawat pertama 0,5 C. Gitu. Dan 0,89 C terhadap pesawat kedua. Jadi kecepatan benda terhadap pesawat kedua ini. Ini sama dengan 0,89 C. Nah, begini. C ini cepat rambat cahaya ya. Maka kecepatan pesawat pertama terhadap bumi. Maka V1 terhadap bumi berapa? Nah, kita sudah bilang tadi kan, V12-nya, ya kan tadi kita udah bilang, V12 diamati oleh bumi, atau V12 diamati oleh benda, itu sama nilainya. Ya, jadi sama nilainya. Nah, kemudian rumus relativitas, penjumlahan kecepatan relativitas ya. Ingat ya, rumus penjumlahan kecepatan relatif. Kecepatan relativitas tapi, kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Ya, Anda udah ingat? Kalau 1 ini bumi, ini 2, maka ini disebut V1 terhadap bumi. Ini vektor semua ya, ini vektor ini.
V1 terhadap bumi, ditambah V bumi terhadap 2. Jadi 1 bumi, bumi 2. Ya, jadi gini. Nah, ditambah V bumi terhadap 2. Nah, begini. Ini kalau kecepatannya kecil. Kalau kecepatannya relativitas harus ditambah penyebut ini kan. 1 plus ini yang ditemukan oleh Einstein kan. 1 plus V1 dari bumi kali, jadi ini dikali ini. V bumi kali 2 per C kuadrat. Nah, begini. Ya. Per C kuadrat. Itu kecepatan benda 1 terhadap 2. Relatif terhadap bumi. Ya. Kalau benda gimana? Kalau mau dituliskan gitu. P1 terhadap benda ya ditambah V benda terhadap 2 per 1 plus V1 kali benda, V1 terhadap benda dikali V benda terhadap 2 per C kuadrat. Nah, begini. Oke, kita hitung dulu ya. Sekarang referensinya kita hilangkan saja sudah. Ya, yang ini dulu kita hitung. V1 terhadap benda. Nggak diketahui ya. Yang diketahui V benda terhadap 1 ya. Kita inginnya V1 terhadap benda. Berarti ini kan harus kita balik. Nah, kalau kecepatan relatif itu kalau dibalik tandanya negatif. Jadi kalau min jadi plus, plus jadi min. Ini V benda terhadap 1 0,5 C, maka V1 terhadap benda, kalau kita balik nanti ya, maka V1 terhadap benda itu akan min 0,5 C. Karena dibalik. Jadi ini min 0,5 C ya. Ini. V benda terhadap 2 diketahui. Nih, V benda nggak usah dibalik kan. 0,89 C. Nah, per tinggal di ini aja 1 plus ini kali ini kan gitu. Per C kuadrat. Nah, gitu hasilnya kan. Ini C-nya kuadratnya bisa hilang. Nah, begini. Ya. Kita hitung. Maka V12 akan sama dengan ini 0,89 kurang 0,5 itu adalah 0,39 C per 1 minus, ini kalau Anda kalikan, ini 0,44 ya. Ya anggap aja ini 0,445 tapi kita ambil 2 desimal aja lah ya. Ya, kalau mau 3 desimal ya 0,445 begini ya. Hasilnya adalah 0,39 C per 0,555. Nah, ini hasilnya. V12 dihitung terhadap benda. Ya, sekarang saya akan hitung terhadap bumi. Ya. V12 terhadap bumi ya. Ini ya. V12 terhadap bumi. Tapi ini nanti saya hilangkan kan. Karena terhadap bumi atau benda sama aja. Sekarang kita hitung. V1 terhadap bumi. Ditanya kan? Oh, V1 terhadap bumi ditanya. Ya. V1 terhadap bumi. Oke. Plus V bumi terhadap 2. Nah, ini V2 terhadap bumi diketahui nih. V2 terhadap bumi nih. Yang kita inginkan V bumi terhadap 2. Berarti kalau V bumi terhadap 2, ya harus dibalik kan? Dibalik berarti ini 0,2 ini min 0,2 C. Nah, jadi ditambah V bumi terhadap 2 ini. Min 0,2 C. Seperti ini. Penyebutnya sih gampang ya. Tinggal 1 plus ini V1 bumi kali ini min 0,2 C per C kuadrat. Nah, begini. Ya. Sudah selesai. Sekarang tinggal disamakan ya. Disamakan. Supaya tulisannya singkat, ini kita misalkan X saja ya. Supaya nggak nulis-nulis gini, capek kita nulisnya. Ya. Kemudian, kalau Anda lihat, ini bisa dicoret satu ya. C, tinggal C begini. Nah.
Oke, kita samakan sekarang ya. Ini di sebelah kiri tadi sudah, mana tadi? Oh ini, ya. Jadi 0,39C, jadi V12, jadi gini. V12 benda sama dengan V12 bumi. Nah, itu konsepnya. V12 benda ini 0,39C per 0,555. Ini akan sama dengan ini. Saya ganti X saja ya. X kurang 0,2C per 1 min ya 0,2x, ini X saja, 0,2x per C seperti ini. Terus kali silang kan? Kali silang begini. Ini kali ini kali ini gitu kan ya. Jadi 0,56 lah ya, ini kita bikin 0,56. Ya ini. Kali ini. X min 0,2C sama dengan ini kali ini. 0,39 kali 1 min 0,2x per C. Nah, begini. Kemudian dikalikan aja. Ini, kalau Anda kalikan ini kali ini kan, 0,56x. Min, ini Anda kalikan. Kalau Anda kalikan itu 0,112C. Ini akan sama dengan ini kali ini. 0,39 ya. Dikurangi ini kali ini. Ya. Ini C, kurang C ya. Ini kurang C. Jadi 0,9C. Ini C kan. Dikurang, ini hilang. Ini kalikan ini ya. Kalau Anda kalikan itu akan ketemu 0,078x ya. Jadi C-nya hilang. Ini kali ini tuh ini. Nah, kemudian X dengan X digabung, ini pindah ke sana. Ini pindah ke sana. Ya. 0,56 tambah 0,078. Kalau Anda jumlahkan ini nanti 0,638x ya. Ini penjumlahan biasa, ini dipindahkan ke sana. Kalau Anda dapat 0,502C. Nah, ini penjumlahan aja nggak susah. Maka X-nya ketemu kan? 0,502C per 0,638. Nah, Anda lihat mendekati yang mana? Kan pilihan ganda ini. Nah, ya ini sudah dijawab kebetulan hasilnya yang E ini ya. Ya. Ini kalau Anda hitung kan 502 kan gini. 5020 dibagi 638. Nah, kalau 7 kekecilan 45 jadi 8. Nah, kalau 8 ini mendekati 5002 ini. Jadi hasilnya adalah 0,80C. Ya, jadi dilihat aja di jawaban. Dia mendekati 0,8, ini 8, 7 atau 6. Kalau 6 lebih kecil lagi, 36 cuman. Kalau 8 kan kalau 7 45-an. Ya toh? Kalau 8 baru nih, 48 tambah 2 5.000. Oke, seperti itu. Pertama, ini UM-UGM 2019. Ya, kebetulan elips belum diajar, elips sudah dihilangkan ya dari pelajaran matematik. Karena itu kita perlu juga lihat sebentar, itu kadang-kadang itulah soal apa? Soal SBMPTN itu seperti itu kadang-kadang. Tidak ada di ini, karena itu perlu pengayaan ya. Salahnya, nah, Anda kan tidak, tapi kan ini soal ya mudah-mudahan nggak akan keluar lagi, tapi nggak apa-apa kita pelajari aja. Yang kita pelajari konsep relativitasnya, bukan elipsnya. Jadi elips itu seperti telur ya, telur ayam itu. Ya, jadi ada yang memanjang, ini yang memanjang, ini yang memendek ya. Nah, ini tuh disebut setengah sumbu panjang. Jadi yang mana yang panjang tergantung ya. Jadi kalau begini, berarti yang A yang ini. Ya. Jadi ini kebetulan yang panjang yang horizontal, yang A lebih besar dari B. B ini yang pendek ini. Ini. Yang vertikal ya, B ini. Jadi di sini A lebih besar dari B. Nah, fokusnya itu ada dua ya di sini. Jadi kalau di elips kita kenalnya fokus bukan jari-jari. Ini fokus.
Ini C,0, kalau ini 0 ya. Ini min C,0. Ini fokus namanya. Ya, nah ini namanya C. Kalau jarak antara fokus ya 2C. Kalau jarak antara fokus itu 2C. Nah, ini kita tidak perlu tunjukkan matematiknya ya. Ini akhirnya diturunkan, ternyata ketemu seperti Pitagoras. Jadi yang panjang kan A, berarti dia akan berfungsi sebagai hipotenusa. Ya. Jadi kalau yang panjang A berarti di sini A kuadrat, ini akan sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Gitu. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini biasanya dirumuskannya seperti ini karena fokus yang ini dibentuk. Jadi fokus ini adalah setengah sumbu panjang kuadrat dikurangi setengah sumbu pendek kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kalau di sini Anda ditanya apa? Jika dilihat oleh dia berupa elips, jarak antar titik api. Fokus itu maksudnya titik api. Titik fokus itu titik api. Jarak antar titik api. Jadi yang ditanyakan itu ini, 2C. Jadi sebetulnya yang ditanyakan itu 2C berapa. Tapi kan kalau kita hitung 2C berarti kita harus ngitung C kan? Kalau mau ngitung C berarti kita harus tahu berapa A, berapa B. Berapa setengah sumbu panjang, berapa setengah sumbu pendek. Itu ya. Oke, sekarang kita ke soalnya. Kita ke soalnya ya. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,c menyusuri permukaan bumi. Jadi kalau ini permukaan bumi kita anggap datar aja ya. Gitu ya. Di sini ada pengamat naik pesawat gitu ya. Taruhlah ke kanan. Jadi dia sejajar dengan permukaan tanah. Ya. Dengan kecepatan pengamat ini, pengamat ya. Kecepatan pengamat ya. Kita sebut apa? Oke, sebut aja pengamat ya. P pengamat. Bergerak dengan kecepatan 0,6c. Terhadap apa? Bumi kan? Terhadap bumi, permukaan bumi ya. Dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati suatu bangun di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran. Jadi kalau kita ini begini, ini permukaan ini ya. Dari atas ya, dari atas dia ngamatinya seperti lingkaran. Nah, begini. Dari atas sini dia ngamatinya seperti lingkaran, seperti ini. Artinya ini adalah ini begini. Lingkaran ya. Berarti ini R, ini R, ini R, ini R. Gitu. Dengan jari-jari 1 meter. Sekarang masalahnya yang diamati pengamat ini, yang mengamati pengamat ya. Pengamat ini bergerak kan? Sementara yang diamatinya benda di bumi. Nah, yang mana yang sejati? Pengamat di bumi atau pengamat yang naik pesawat ini? Ya, jadi kita sebut pesawat aja lah, karena dia naik pesawat ya. Di sini ada lagi pengamat di bumi nih kan. Ya. Bangunan ada di bumi. Jadi perhatikan ini yang penting ya. Bangunan ada di bumi. Maka kalau yang mengukur pengamat di bumi itu adalah pengamat sejati. Jadi pengamat bumi adalah pengamat yang sejati. Ya, pengamat bumi adalah sejati. Maka kalau dia ngamati panjang, kalau panjangnya kita sebut L, L sejati. Gitu. Pesawat bergerak terhadap bumi. Pesawat bergerak terhadap bumi. Mengukur benda di bumi. Maka hasil ukurnya itu adalah L relatif. Bukan L sejati, tapi L relatif. Nah, L sejati ini kan biasanya kita misalkan sebagai L sebenarnya, L0 kan. Maka L relatif ini akan lebih pendek. Kan gitu, akan lebih pendek. Ya, jadi panjang yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda yang diukur itu akan lebih pendek dibandingkan dengan benda yang diamati oleh pengamat yang diam terhadap benda. Ya, itu yang banyak yang Anda bingung itu mana yang bergerak, mana yang enggak. Gini, kalau Anda dalam pesawat,
Ngukur sesuatu di dalam pesawat, Anda berarti sejati. Panjangnya panjang sejati. Itu. Orang di bumi, ngukur yang ada dalam pesawat, orang di bumi ini adalah panjang relatif yang diamatinya. Gitu. Nah, sekarang kan terbalik. Bendanya ada di bumi. Jadi pengamat di bumi, pengamat sejati. Pengamat di pesawat, pengamat relatif. Nah, di sini yang diketahui yang pengamat relatif kan, R sama dengan 1 meter ini yang relatif. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus perhatikan. Ini dua sisi ini saling tegak lurus ya. Kalau kita perhatikan begini. Nah, ini tuh saling tegak lurus. Pesawat tidak mungkin bergerak dalam dua arah kan? Kita anggap aja pesawat bergeraknya ke sana, searah dengan ini. Pesawat anggap aja bergerak ke sana. Berarti searah dengan ini kan? Maka yang mengalami pemendekan hanya ini, panjang yang ini yang pendek. Ya, jadi kalau dia lihat R, ini memendek, sebetulnya bukan R, tapi lebih panjang dari R. Ini panjang sesungguhnya. Gitu. Ya. Yang ini yang tegak lurus tidak, dia tetap. Jadi kalau pengamat bergerak begini, panjang ini tetap seperti ini. Ini tetap ini. Sehingga akhirnya bentuknya kalau oleh orang pengamat di bumi jadi elips. Nah, karena ini tetap. Kan gini. Nah, jadi elips, ya kan? Pengamat di bumi ini elips. Ini di bumi, pengamat yang diem. Karena ini panjang sejati, tapi ingat, yang sejati hanya yang tegak lurus dengan kecepatan. Yang ini tidak, ini tegak lurus, ya. Jadi itu perhatikan ya. Jadi hanya panjang ya, hanya panjang yang sejajar kecepatan yang mengalami kontraksi Lorentz ya, yang mengalami pemendekan. Itu. Yang tegak lurus tidak mengalami. Ya, yang tegak lurus tetap. Jadi yang tegak lurus ini tegak lurus ini. Ya, dia bergerak begini kan. Nah, ini tegak lurus, dia tetap tidak berubah. Tetap tuh, ini tetap. Yang berubah yang ini. Ya toh? Ya, karena dia panjang sejati tambah panjang. Oleh pengamat di bumi seperti ini, elips. Ya, makanya bangun geometris dilihat oleh orang yang diam di bumi berupa elips. Ya. Seperti itu. Itu aja. Oke. Jadi sekarang kita cari ya, berapa panjang oleh pengamat di bumi. Yang ininya nih, yang ininya. Ini. Yang ininya ya. Ya, tapi yang kita amati cuma ini. Ini kan R tadinya kan. Apa? L di bumi. Panjang sejati. Nah, Anda sudah belajar kan? Panjang relatif itu lebih pendek, karena itu sepergama kan? Sepergama kali L0. Ini L0 nih, yang merah ini L0. Gitu. Nah, kemudian gamma bisa didapat dari kecepatannya, ini. Ya, V sama dengan 0,6 C. Berarti V-nya itu 6/10 C. Nah, gamma bilangan yang lebih besar. Pasti kalau kita 6/10 kan 6, 8, 10 ya. Kalau triple Pythagoras kan, kalau ini 6, 10 pasti 6, 8, 10. Karena lebih besar, maka pembilangnya selalu 10. Gamma yang diambil selalu sisi yang terpanjang. Dibagi sisi yang sisa, 6, 10. Nah, sisi yang sisa 8 kan, jadi 10/8. Nah, kalau sepergamma kan jadi 8/10. Jadi ini 8/10. Kali L0, L0 jari-jari tadi. Ya kan? Nah, sorry. L relatif yang diketahui 1. Ini 1. Justru L0 yang dicari kan. Jadi L0-nya sama dengan 10/8. Jadi panjang relatif ini adalah panjang yang diamati oleh pesawat. L0 ini adalah panjang yang diamati oleh pengamat di bumi. Oke? Lebih panjang kan? L0 10/8. Udah. Jadi nanti elipsnya begini kan? Ya. Kan gini. Ini 10/8. Ya, 10/8. Yang ini 1. Kan begitu. Berarti 10/8 ini adalah A. Yang satu ini adalah B. Nah, yang kita perlukan kan C. Yang kita perlukan C. Jadi C kuadrat, kan gitu. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat.
Kuadrat itu 10 per 8. 10 per 8 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, begini. Ya, ini 5 per 4 kan? 5 kuadrat per 4 kuadrat. Dikurangi, nah 1 di penyebutnya disamakan dengan 4. 4 kuadrat, 4 kuadrat. Maka ini akan jadi 4 kuadrat. 5 kuadrat kurang 4 kuadrat, 3 kuadrat, triple Pitagoras. Jadi dari sini kita dapat C-nya 3 per 4. Nah, yang kita inginkan bukan C, tapi 2C. Jadi 2C 2 kali 3 per 4. 1,5. Ya, jadi 1,5. Nah, yang ini. Yang C ini. Nah, 1,5 ya. Jadi seperti ini ya. Kan kita dapat B-nya 1 yang pendek, yang panjang 10 per 8. Yang mengalami pemendekan ini oleh pesawat. Ini hanya tampak 1 meter. Karena pesawatnya bergerak relatif. Oleh pengamat di bumi lebih panjang. Makanya kita L relatif itu lebih pendek. Kalau lebih pendek, dia sepergama L0. Tapi artikan, R relatif ini pesawat. L0 di sini bumi. Nah, yang kita carikan yang bumi. Karena pesawat sudah tahu 1. Ya, gamanya cara ngitungnya seperti itu. 1,5 ya. Jadi ini ketemu kan? Tadi elips saya kan udah bilang tadi, elips kan? Ya, kita tadi udah bilang elips ini seperti ini. Nah, ya elips itu seperti ini. C kuadrat akan sama dengan setengah subu panjang. Yang mana yang lebih panjang? Kalau saya gambar seperti ini kan, ini lebih panjang. Kalau misalnya seperti ini ya, yang lebih panjang yang tegak ini. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, A kuadratnya kan 10 per 8. Yang ini tidak mengalami pemendekan, karena vertikal. Kan kecepatannya ke sana. Jadi yang pendek cuma yang ini. Yang ini enggak. Ya, C-nya 3 per 4, maka yang ditanya jarak antar fokus. 2C, 2 kali 3 per 4. 1,5. Ya mudah-mudahan Anda paham walaupun agak sulit. Ya. Kita sekarang ke nomor terakhir. Nomor terakhir, nomor 9, relativitas khusus. Ya, hanya 8 nomor ya, karena 1 nomor hilang tadi. Relativitas khusus. Usaha yang harus diberikan untuk menaikkan kecepatan sebuah partikel bermassa M dari 0,6C menjadi 0,8C. Nah, jadi kecepatan awalnya itu 0,6C. Kecepatan akhirnya jadi 0,8C. Anda sudah tahu kan? Usaha yang harus dilakukan itu harus pasti perubahan energi kinetik. Karena energi kinetiknya yang berubah kan? Jadi energi kinetik, cuman energi kinetik relatif ini, bukan energi kinetik yang setengah mv kuadrat, bukan. Kalau energi kinetik setengah mv kuadrat ini adalah kecepatan yang jauh lebih kecil dari cepat rambat cahaya. Nah, Anda sudah tahu energi kinetik relativitas maksud saya, itu adalah gamma dikurangi 1 kali energi diam kan? Ya, energi diam ya, ini energi diam. Ya, energi diam itu menurut Einstein apa? MC kuadrat kan? M0 C kuadrat. Nah, begini ya. M0-nya massa diam. Oke. Ya, sekarang kita lihat. Bermassa M, anggap M di sini massa diam. Gini kan ya. Nah, ini energi kinetik relativitas. Ini rumusnya. Ya. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Jadi usaha sama dengan, anggap aja ini awal, ini akhir ya. Delta EK itu selalu energi kinetik akhir, ya. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Jadi yang akhir, ya gamma kurang 1 ya. Yang akhir ya. Gamma kurang 1, ya. Ini akhir ya. MC kuadrat dikurangi gamma kurang 1 yang awal MC kuadrat. Kan gitu. Ya. Nah, kalau kita kurangi, ini akan hilang ya. Kalau kita gini kan ya, ini sama dengan gamma akhir, ya. MC kuadrat gitu kan ya. Ini dikurangi MC kuadrat. Di sini gamma awal
MC kuadrat, min tambah MC kuadrat. Makanya ini bisa hilang kan? Maksud saya gitu, kalau saya langsung nanti nggak. Nah ini hilang. Kemudian MC kuadratnya sama. Karena itu kalau Anda lihat di sini jawabannya MC kuadrat semua. Berarti tinggal gamma akhir dikurang gamma awal MC kuadrat. Kan begitu. Nah sekarang Anda cari gamanya. Cara mencari gamma kan gini. Ini V awal berapa? 0,6C. Berarti 6 per 10C ya. Berarti triple Pitagorasnya pasti 6, 8, 10. Maka gamma awal selalu lebih besar 1 kan? Jadi 10 per yang sisa. 6 sudah, 10 sudah, yang sisa 8. Gini. Sekarang V akhir 0,8C, 8 per 10C. Triple Pitagorasnya tetap 6, 8, 10. Maka gamma akhirnya akan sama dengan lebih besar 1, jadi dia harus yang paling panjang 10. Dibagi yang sisa 8, 10. 8 sudah, 10 sudah. Berarti 6. Ya, gamma akhirnya 10 per 6. Jadi ini sama dengan 10 per 6 dikurangi gamma awal 10 per 8. Nah, begini. MC kuadrat. Nah, tinggal Anda lihat. Per 24. Ya. Atau 48. Ya. Nggak ada masalah. Kalau mau dikecilkan, ini boleh dikecilkan. Kan ini 5 per 3. Ini kalau dikecilkan 5 per 4. Begini kan ya. Kalau disamakan penyebutnya 12. MC kuadratnya nggak usah lah ya. Sudah pasti per 12. Oke. Kalau per 12 berarti 5 dikali 4, 20. Dikurang 5 kali 3, 15. Jadi harusnya 5 per 12. Ada nggak 5 per 12? Nggak ada. Berarti 10 per 24. Dikalikan 2 kan. 5 per 12 sama aja dengan 10 per 24. Ya. Jadi jawabannya 10 per 24. Nah, seperti ini. Ya, kira-kira inilah paket 12 ya. Part 2. Dengan demikian, paket 12 sudah selesai. Tersisa paket 13 besok. Ya, besok kita akan paket 13, tapi hanya 3 soal. Karena paket 13 itu hanya tentang fisika inti dan radioaktivitas. Dan itu jarang keluar. Kalaupun keluar, yang sering itu hanyalah waktu paro dan hubungan antara T setengah dengan N. Ya. Jadi kita cukup latihan 3 soal saja. Ya. Atau kalau perlu penurunan rumus mungkin kita kasih lagi nanti ada yang di Gajah Mada tapi bukan 2019, mungkin tahun 2016 nggak apa-apa. Bahwa kalau Anda menghafal rumus tapi tidak tahu rumus itu berasal dari mana, maka Anda nggak bisa mengerjakan soal itu. Ya, itu masalah di kita terlalu sering diajarkan rumus sehingga dia tergantung sama rumus. Nah, kalau misalnya Anda kurang memahami tentang materi di sini dan ingin memperkuat atau sudah paham tapi ingin lebih detail, silakan tonton video kita, video di channel ini, yaitu Fisika Kuantum Part 1, 2, 3. Part 1 itu tentang radiasi benda hitam, kalau tidak salah. Part 2 ini tentang efek fotolistrik. Part 3 ini tentang, ya itu tadi, dualisme gelombang partikel. Kemudian ada lagi relativitas khusus. Ya, 1, 2, 3, part 1 itu tentang penjumlahan kecepatan relatif. Kemudian asal-usul dari gamma. Yang part 2 itu nanti di situ mungkin ada waktu relatif, panjang relatif, dan yang ketiga mungkin energi relatif, momentum relatif. Ya, dan cukup banyak soal itu per partnya. Silakan ditonton kalau Anda ingin lebih lanjut. Kalau Anda merasa video kita ini ada manfaatnya bagi Anda untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2021, silakan di-subscribe, like, dan share, atau kalau perlu beri komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan bahan materi yang akan kami load setiap hari untuk mempersiapkan Anda menghadapi UTBK SBMPTN Matematika dan Fisika. Kalau sempat nanti saya ke kimia. Ya. Karena itu mudah-mudahan subscribe Anda akan memberi dukungan kepada kami supaya channel ini bisa berkembang menjadi channel untuk belajar mandiri di rumah. Karena seperti saya katakan, kesuksesan itu adalah bergantung pada diri kita sendiri. Ya, orang lain hanya memberi nasihat, memberi inovasi. Tapi
kemauan untuk sukses ada dalam diri kita sendiri. Karena itu bangkitkan selalu motivasi Anda dalam diri Anda sendiri. Belajarlah mandiri. Kalaupun Anda harus ikut privat atau ikut bimbel atau ikut apalah ya, itu hanyalah untuk memberikan soal-soal latihan sehingga Anda nanti akan dinilai kan. Kalau yang nilai diri Anda sendiri kan kurang bagus, dengan menilai orang lain dan melihat pesaing mungkin Anda menjadi lebih kuat ya. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.